Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik kalau gitu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Memvita Yantantri dari Prodi Pendidikan Ekonomi Huamka. Di sini saya akan membahas tentang cara membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa yang berdasarkan dari data persamaan dasar akuntansi. Untuk itu, marilah kita simak pembahasannya ya. Laporan keuangan, catatan informasi keuangan suatu perusahaan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dan selanjutnya, ada jenis laporan keuangan, ada 5 jenis, yaitu 1. Laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga ada neraca, yang keempat laporan arus kas, yang kelima CALK atau catatan atas laporan keuangan. Untuk pembahasan ini, saya hanya memakai 3 jenis laporan keuangan saja, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, sama neraca. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan laporan laba rugi, yang dimana di situ ada rumusan total pendapatan dikurang dengan total beban. Jadi ketika pada saat pendapatan suatu perusahaan ini dikurang dengan total beban dan hasilnya itu positif, perusahaan itu mengalami laba, keuntungan. Dan sebaliknya, ketika pada saat pendapatan suatu perusahaan itu dikurang dengan total beban yang hasilnya itu negatif, perusahaan itu akan mengalami rugi. Dan yang kedua, di situ kan ada laporan perubahan modal. Nah, jika perusahaan mengalami laba, maka rumusannya itu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prive. Nah, jika perusahaan mengalami rugi, rumusannya itu modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang prive. Dan yang ketiga itu ada neraca, yang dimana itu rumusannya itu hanya aktiva sama dengan sama pasiva, yang dimananya itu aktiva itu terdiri dari harta dan pasiva itu terdiri dari utang dan modal akhir. Nah, di sini saya sudah ada data persamaan dasar akuntansi yang nantinya kita akan masukkan datanya ke laporan keuangan. Jadi, di sini saya sudah membuat susunan data laporan laba rugi. Nah, step pertama yang Anda lakukan, Anda membuat tabel. Setelah Anda membuat tabel, Anda membuat judul seperti kayak salon bulan, laporan laba rugi, terus periode 31 Januari 2020. Setelah Anda sudah membuat judul sesuai dengan urutan yang saya contohkan ini, setelah itu Anda memasukkan total pendapatan usaha yang datanya itu berasal dari persamaan dasar akuntansi tabel yang sebelumnya yang saya tunjukkan tadi. Nah, setelah sudah dapat totalnya, setelah itu ada bagian beban-beban. Nah, beban-beban ini semua beban yang ada di persamaan dasar akuntansi itu Anda masukkan saja, seperti kayak beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusunan peralatan, beban listrik dan telepon. Nah, habis itu semua beban yang saya sebutkan tadi Anda jumlahkan. Nah, hasilnya itu nanti Anda kurangkan dengan pendapatan usaha. Setelah dikurangkan, ternyata hasilnya laba, yaitu 3.400.000. Setelah kita sudah menghitung laporan laba ruginya, kita menuju ke laporan perubahan modal, yang dimana laporan perubahan modal itu hanya terdapat modal awal, laba, prive. Setelah itu, tugas kita memasukkan jumlah angka seperti yang dicontoh gambar ini. Seperti modal awal itu 160 juta. 160 juta itu dari jumlah mana? Dari jumlah data persamaan dasar akuntansinya di tabel sebelumnya. Kemudian di sini ada bagian labanya itu kan 3.400.000 itu dari mana? Dari laporan
laba rugi yang kita cari tadi. Nah, setelah kita sudah tahu nih labanya itu dari mana, kita lanjut ke prive. Prive itu kan jumlahnya itu kan 2 juta. 2 jutanya itu dari mana? Dari data yang kita ambil dari persamaan dasar akuntansi. Setelah kita sudah tahu modal awal, laba, prive itu dapat dari mana, setelah itu kita kurangi laba sama privenya untuk melihat kenaikan labanya itu berapa. Setelah kita sudah tahu total kenaikan harganya itu berapa, yaitu 1.400.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan dengan modal awal, yaitu 160 juta. Nah, hasilnya itu nanti menjadi modal akhir yang akan kita gunakan di neraca di bagian pasifa. Nah, gimana pembahasan yang tadi? Sudah paham atau belum? Wah, bagus, sudah paham semua ya. Dan di sesi kali ini saya akan memberikan ice breaking untuk kalian semua, dan ikutin saya ya. Saya sehat, hidup sehat, bersemangat. Saya sehat, hidup sehat, bersemangat. Saya sehat, saya hidup, saya sehat, saya hidup, saya sehat, hidup, sehat, bersemangat. Oh yeah. Karena saya sudah memberikan ice breaking untuk kalian semua, nah kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu neraca. Di sini sudah ada data neraca, yang di dalam neraca itu ada aktiva sama pasifa. Kalau aktiva itu terdiri dari akun harta, dan pasifa itu seperti hutang sama modal akhir. Nah, setelah kita sudah tahu perbedaan aktiva sama pasifa, kita masukkan akun-akunnya. Kan kalau misalkan di aktiva itu kan tadi kan saya jelaskan akun harta kan, jadinya kita masukin akun-akun seperti kayak kas, AKM penyusutan peralatan, perlengkapan, peralatan. Nah, sedangkan di pasifa itu kita masukin seperti utang, modal akhir. Setelah kita sudah memasuki nama akun-akunnya, nah setelah itu kita harus memasukkan total angkanya. Total angkanya ini dari mana sih? Total angkanya ini dari data persamaan dasar akuntansi. Nah, seperti kayak kas itu 74.200.000. Terus AKM penyusutan peralatan 1.800.000. Nah, itu kenapa di dalam kurungin? Itu min untuk dikurang nanti. Perlengkapan 7 juta, peralatan 90 juta. Nah, habis itu kalian jumlahkan. Kalau misalkan sudah hasilnya itu sudah ada, itu nanti menjadi total aktiva. Setelah kita tahu total aktivanya itu berapa, kemudian kita mencari total pasifa. Nah, kan tadi kan sudah dimasukkan nama akunnya seperti kayak utang, modal akhir, tetapi kan kita belum memasukkan total angkanya kan. Jadi total angkanya ini berasal dari data persamaan dasar akuntansi. Nah, di contoh ini kan utang itu kan 8 juta, terus modal akhir 161.400.000. Nah, itu dijumlahkan. Nah, setelah sudah tahu hasilnya itu berapa, nah itu adalah total pasifa, yaitu 169.400.000. Jadi jumlah total aktiva dan total pasifa itu harus sama ya, harus balance. Kalau misalkan tidak balance, berarti data Anda ada yang salah dan data Anda ada yang keliru, nolnya. Pasti seperti itu. Nah, jadi di laporan keuangan itu kita harus fokus, teliti untuk mengerjakan laporan keuangan. Sekian untuk pembahasan kali ini. Saya minta maaf kalau ada tutur kata saya yang tidak baik. Saya minta maaf karena di sini saya juga masih belajar
Dan juga terima kasih untuk yang sudah menyimak pembahasan saya, dan semoga pembahasan yang saya sampaikan berguna untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.